Malaysia di-banned FIFA. Malaysia atau FAM dihukum FIFA terkait pemalsuan dokumen naturalisasi pemain ya. Ada pembuktian atau pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Bagaimana mereka mempunyai kaitan dengan Malaysia? Mengikut peraturan FIFA, pemain yang lahir di luar negara dan memiliki kewarganegaraan asing hanya layak bermain untuk negara lain jika mereka mempunyai hubungan kekeluargaan melalui ibu bapa, datuk atau nenek. Namun tiada penjelasan terbuka diberi tentang salah silah mereka. Lebih mengejutkan, kebanyakan mereka tidak pernah bermain dalam Liga Malaysia. Keturunan Malaysia. Tapi persoalan ni bukanlah datang daripada orang Malaysia, daripada jiran sebelah. Saya faham konteks kenapa teman-teman Indonesia tanya soalan ni. Untuk timnas Indonesia, biasanya kalau diorang ada pemain warisan terbaru, pemain heritage, kebiasaannya Pak Erick Thohir akan keluarkan satu statement. Dia akan cakaplah player ni asal daripada mana, keturunan mana, balik kepada skuad kebangsaan kita, mengenali TMJ. Beliau ni jarang keluarkan statement pasal kerja beliau. Baginda pun pernah keluarkan satu statement siap dengan hashtag mereka tak biasa. Tetapi ingat, kita ni takkan sama dengan Philippines ataupun dengan Indonesia. Mereka punya banyak pemain warisan yang boleh mereka pilih, quality dan quantity. Kita ni very limited. Mampus kau dek. FIFA jatuhkan sanksi berat ke Malaysia, naturalisasi pemain bukan keturunan terbongkar. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang skandal besar. Kali ini, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, berada di ujung tanduk setelah FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat terkait dugaan penyalahgunaan proses naturalisasi pemain. Terungkap bahwa beberapa pemain yang memperkuat timnas Malaysia ternyata bukan keturunan Malaysia, melainkan hasil naturalisasi penuh yang diduga tidak melalui prosedur sah. Skandal ini mencuat usai laporan investigasi independen mengungkap bahwa sejumlah pemain asing yang belakangan memperkuat Harimau Malaya tidak memiliki garis keturunan Malaysia, namun tetap diberi status warga negara untuk kepentingan kompetisi. Ironisnya, hal ini dilakukan untuk mengejar prestasi instan di ajang internasional. FIFA tidak tinggal diam. Badan Sepak Bola Dunia itu langsung melakukan audit mendalam dan menyatakan bahwa ada pelanggaran berat terhadap regulasi pemain naturalisasi yang mengharuskan minimal hubungan keturunan atau masa tinggal yang sesuai. Akibatnya, Malaysia terancam didiskualifikasi dari turnamen resmi FIFA dan AFC yang sedang atau akan berjalan, dilarang merekrut pemain naturalisasi selama beberapa tahun ke depan, didenda dalam jumlah besar tentu saja. Ini menjadi tamparan keras bagi sepak bola Malaysia yang selama ini kerap mengandalkan pemain naturalisasi demi mengejar ketertinggalan dari negara tetangga, termasuk Indonesia. Sementara itu, netizen pun ramai bereaksi di media sosial. Tak sedikit yang menyindir FAM dengan kata-kata pedas. Mampus kau dek, mau instan tapi malah kena batunya. Skandal ini juga menjadi peringatan keras bagi negara-negara lain agar tidak menyalahgunakan jalur naturalisasi demi kepentingan jangka pendek. Naturalisasi bukanlah jalan pintas, melainkan sebuah proses panjang yang harus menjunjung nilai sportivitas dan integritas. Bukan cuma FIFA, AFC juga turun tangan, ancaman larangan bertanding hingga 2027. Tak berhenti di FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, pun bergerak cepat menyikapi temuan ini. Dalam pernyataan resminya, AFC menyebut bahwa pihaknya akan membuka penyelidikan paralel untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Jika terbukti bersalah dalam skema manipulasi status pemain, Malaysia bisa dijatuhi larangan tampil di turnamen Asia hingga tahun 2027. Kami tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran terhadap regulasi keabsahan pemain, termasuk pemalsuan dokumen atau manipulasi status kewarganegaraan, tegas juru bicara AFC. Skema naturalisasi instan terbongkar sumber dalam FAM yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa proses naturalisasi pemain-pemain tersebut dilakukan dalam waktu singkat, bahkan ada yang hanya beberapa bulan tinggal di Malaysia. Dokumen kewarganegaraan mereka diduga diproses kilat melalui jalur khusus yang disinyalir melibatkan oknum pejabat dalam negeri. Tak hanya satu, laporan awal menyebut setidaknya ada 3 hingga 5 pemain yang terindikasi kuat menjadi bagian dari skema ilegal ini.
Beberapa di antaranya bahkan sempat tampil sebagai starter dalam laga-laga penting Malaysia di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Dunia sepak bola Asia geger. Negara tetangga waspada skandal ini membuat negara-negara tetangga seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam ikut waspada. Mereka segera melakukan audit internal untuk memastikan bahwa seluruh pemain naturalisasi yang mereka rekrut benar-benar memenuhi syarat FIFA dan AFC. Di sisi lain, media asing mulai menyoroti lemahnya kontrol terhadap proses naturalisasi di Asia Tenggara. Malaysia pun menjadi sorotan utama, dianggap sebagai contoh buruk dalam pengelolaan sepak bola nasional. Reaksi publik dan pemain senior Malaysia gelombang kekecewaan melanda publik Malaysia. Di media sosial, tagar FAM out dan Malaysia malu sempat menjadi trending. Banyak fans yang merasa dikhianati karena keberhasilan timnas ternyata dibangun dari fondasi yang tidak sah. Mantan kapten timnas Malaysia, Syafiq Rahim, turut angkat bicara. Kalau memang benar ini semua terjadi, itu memalukan. Sepak bola bukan hanya soal menang, tapi soal integritas. Kami pernah kalah, tapi setidaknya kami bermain dengan jujur. Apa selanjutnya? FIFA dijadwalkan akan menggelar sidang resmi pada akhir bulan ini untuk menentukan sanksi final terhadap Malaysia. Sementara itu, AFC juga telah mengirimkan tim audit ke Kuala Lumpur jika terbukti bersalah secara penuh. Malaysia bisa menghadapi pembatalan hasil pertandingan resmi yang melibatkan pemain ilegal, pencoretan dari turnamen yang sudah dijadwalkan, sanksi administratif dan keuangan kepada FAM. Pemerintah turun tangan, Parlemen Malaysia panggil FAM. Skandal ini kini meluas ke ranah politik. Setelah desakan publik tak terbendung, pemerintah Malaysia akhirnya turun tangan. Kementerian Belia dan Sukan secara resmi memanggil jajaran tertinggi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk memberikan klarifikasi di hadapan Parlemen. Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal, dalam pernyataan persnya mengatakan, jika benar ada penyalahgunaan kewarganegaraan untuk keperluan sepak bola, maka ini bukan hanya mencoreng nama negara di level internasional, tapi juga merusak kepercayaan rakyat. Kami tidak akan ragu mendesak restrukturisasi total dalam tubuh FAM. FAM kini berada di ujung tanduk. Beberapa pejabat senior bahkan didorong untuk mengundurkan diri demi menjaga martabat organisasi. Rumor juga beredar bahwa audit internal besar-besaran sedang dilakukan, termasuk membuka data kontrak dan proses naturalisasi sejak 2018. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact.